Salam saudara-saudara. Berulang kali saya bilang bahwa Pak Prabowo jangan ungkit-ungkit kebencian atas Israel. Israel ini menguasai dunia, walaupun sedikit orangnya. Tetapi penguasaan terhadap ekonomi, politik, bahkan berita itu dikuasai oleh Israel. Oleh karena itu, Pak, Netanyahu memperingatkan kepada Indonesia agar hati-hati ikut campur masalah Palestina. Karena akibatnya apalagi mengutuk Israel sangat berbahaya sekali. Karena itu bangsa keramat, bangsa yang gak pernah mundur. Dan sekarang mereka punya negara. Penduduk warga Israel dunia ini hanya paling berapa orang. Tetapi mereka menguasai politik Amerika, Inggris, dan Australia. Maka bisa dipastikan Indonesia akan keok. Akan terjadi 98 lagi dan akan banyak kerusuhan terjadi, Pak Prabowo. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Saya atas nama pribadi dan atas nama Pak Prabowo, jangan diulangin lagi hal-hal yang selama ini sangat buruk, ya. Karena Bapak juga terlibat banyak hal. Begini, begitu banyak pendukung Bapak akhirnya kecewa dengan penampilan Prabowo. Dan pernyataan-pernyataannya itu luar biasa, mau mengejar koruptor sampai ke Antartika, sampai ke kutub. Tapi rasanya Bapak kompromi, atau jangan-jangan Bapak koruptor itu sendiri. Karena setelah membuat pernyataan itu, 3 bulan kemudian membuat pernyataan bahwa akan mengampuni koruptor asal mengembalikan uang hasil curiannya. Kalau perlu dengan cara tersembunyi dan diam-diam, biar nggak malu pelakunya. Ini pernyataan apa? Bukan negarawan, bukan seorang presiden, bukan seorang pemimpin yang berkata seolah-olah mencuri itu adalah hal yang biasa, lalu mengembalikan barang yang diambilnya. Luar biasa, Bapak. Keterlaluan. Bagaimana mungkin ada nggak maling ngaku? Kalau maling ngaku itu penuh penjara, Pak. Kemudian ketika ditanya undang-undang perampasan aset koruptor, beliau bilang hanya berapa uang yang dikorupsi saja. Nanti anak istrinya makan apa? Kasihan anak-anaknya.
Ini juga pernyataan yang sangat memalukan Pak Prabowo. Ya, saya nggak habis pikir Pak. Kenapa Bapak berbicara seperti itu? Kenapa pula Bapak ini mampu mengatakan hal-hal yang tidak pantas untuk seorang negarawan seperti Bapak? Saya kira Bapak ini akan mencerminkan tegas berbicara seperti seorang militer. Tapi begitu dikasih kekuasaan, Bapak tidak menunjukkan jagoannya itu. Bapak hanya jenderal, mental kopral. Dia bilang, tapi kita dengar dulu video seorang putri. Ya, silakan. Maybe you have to let go of masalah kan. Oi, Prabowo, Gibran. Oi, deh, nggak usah pakai Pak Presiden, wakil presiden, nggak ada pakai Pak lagi. Nggak pantas kalian berdua itu dihormatin. Bagaimana pertanggungjawaban kalian terhadap negeri ini ya? Nggak punya TV ya? Nggak punya HP ya? Nggak bisa ngeliat media sosial ya? Nggak lihat itu masyarakat lagi bagaimana di luar sana, ha? Buta mata kalian, ha? Buta. Kalau kalian nggak bisa mencari solusi yang baik buat negeri ini, lebih baik kalian berdua turun. Nggak usah jadi presiden dan wakil presiden kalau tidak sanggup untuk menjaga keutuhan NKRI kita. Oi, Prabowo, Gibran. Oi, deh, nggak usah pakai Pak. Terakhir dia bilang bahwa para koruptor akan dipenjara di sebuah pulau dan akan mengeluarkan uang khusus membangun penjara yang jauh dari daratan sehingga mereka akan berhadapan dengan ikan hiu dan predator laut. Ini juga akal-akalan Pak Prabowo. Bapak sudah melihat betapa canggihnya koruptor itu. Sepertinya Bapak Prabowo ini mengidap penyakit ketuaan, kepikunan. Aneh kan kalau pernyataan seperti itu. Karena dulu sudah ditetapkan penjara sukamiskin itu untuk para koruptor. Tetapi akhirnya rumah-rumah di sebelah situ itu menjadi mahal tempatnya. Rumah-rumah warga menjadi mahal karena para koruptor itu membeli rumah di sebelah untuk tidak tinggal di dalam penjara, dia bisa datang keluarganya, anaknya, istrinya datang ke tempat itu. Bagaimana Pak Prabowo? Ini Bapak ini MPD, narsis personal order. Jadi apa yang Bapak pikirkan, apa yang keluar itu berbeda. Jangan-jangan Bapak adalah pelaku koruptor itu sendiri. Sehingga Bapak kompromi dengan keadaan hari ini. Dan kita lihat bagaimana kerusuhan dan orang mengambil barang-barang sekarang ini persis 98 Mei 98 dulu. Orang-orang kecil pada menjarah toko-toko di kota sana. Cuman hanya skalanya kecil. Dia ambil kursi, ambil barang-barang semua diambil, toko-toko mereka diambil. Apa Bapak bertanggung jawab seorang presiden? Usaha orang rusak, habis, modal rusak. Apakah ada asuransi yang bisa mengklaim kerusuhan macam begitu? Itu karena omongan Bapak juga. Anggota DPR joget-joget di atas penderitaan rakyat. Ada
ojol yang dilindas oleh aparat. Terlambat semuanya itu Pak Prabowo. Sementara keadilan di dalam beragama, di dalam berasa, di dalam perekonomian, di dalam kebudayaan, Bapak tinggalkan. Bapak nggak ngomong apa-apa tentang gereja yang dibakar di Padang, di Sukabumi, di Depok. Gereja sudah dapat izin, tetapi tetap didemo oleh warga. Mana perasaanmu itu Pak Prabowo? Ketegasanmu sebagai jenderal. Apa-apaan ini Pak Prabowo dan Gibran? Sayang sekali. Saya ngomong itu bukan karena benci, bukan karena iri. Jangan-jangan ini orang Papua sudah siap-siap untuk melepaskan diri dari Indonesia. Perjuangan Papua akan terwujud tahun-tahun ini. Seluruh gereja di Papua itu mendukung Papua merdeka kok. Muslim-Muslim itu akan diusir oleh orang Papua. Masjid akan dirobohkan oleh orang Papua. Kalau terus begini, di mana-mana terjadi kebencian terhadap kekristenan, sementara Bapak tidak pernah ngomong apa-apa, malah mendukung Habib Rizik, mendukung orang-orang radikal seperti itu. Radikal itu sangat berbahaya, Pak. Karena mereka nggak suka dengan Pancasila. Mereka nggak suka dengan Undang-Undang Dasar 45. Mereka maunya itu memberlakukan hukum Islam. Tapi kalau itu sudah terjadi, mereka-mereka yang mendukung syariat, itu alamat Indonesia akan jadi bubar benar-benar. Saya nggak ngomporin Pak Prabowo, tapi akan terjadi. Dan saya menghimbau agar saudara-saudara Kristen, orang-orang Kristen, orang-orang Katolik menahan diri. Jangan mengambil, menjarah, melakukan apapun kejahatan di mata Tuhan. Tetap mendukung pemerintah yang ada, karena mereka menjaga nyawa dan jiwa kita. Jangan ikut seperti Muslim itu. Itu orang-orang yang melakukan kejahatan atas nama kelompok dan agamanya. Terima kasih untuk perhatian Anda semua. Terus semangat dan terus memberitakan kabar baik Tuhan.